Ini tergantung Pak Prabowo. Memang dia ingin mengembalikan, ya kan, kedaulatan. Sebagaimana kalau dalam hukum ada tuntutan kami yang itu kan ada salah satu kan persoalan penegakan hukum. Tuntutan kami itu masih relevan pada hari ini. 8 tuntutan kami itu, satu diantaranya ada proses penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum pada waktu kita kemenangkan tahun 2020 sampai hari ini justru lebih parah. Jadi bukannya memperbaiki, bahkan menjadi lebih parah. Tadi dalam pendekatan ekonomi juga sama seperti itu. Dalam pendekatan dengan kedaulatan juga sama itu. Saya yang takut ini, ya, Apa Pak itu? Esu. Ya. Jangan-jangan apa yang diramalkan oleh Pak Prabowo pada waktu 2019, 2014 menjadi kenyataan. Jadi nubuah untuk diri sendiri itu ya jadinya. Negara Indonesia bubar seperti itu. Oke, sekarang kita dengar dulu dari Bang Ahmad Yani. Ini dari sisi hukum ya. Apa yang mau fokus soal Perpol nomor 10 tahun 2025? Terima kasih Anggota Komisi Bang 3 dulu ini beliau soalnya. Bang Hersu, saya kira apa yang dikemukakan oleh baik Pak Antoni maupun Bang Said Didu dalam perspektif ekonomi dan perspektif kedaulatan, dan kalau kita lihat dalam perspektif hukum kita sudah hancur lebur pada hari ini. Hancur lebur itu tidak hanya praktek penegakan hukum. Tadi kan bicara masalah praktek penegakan hukum, tapi adalah dilakukan sebuah institusi atau sebuah badan, atau kalau kita katakan kalau tadi Perpol tadi adalah institusi resmi, ya kan, yang diangkat tapi melakukan pembangkangan, ya kan, pembangkangan terhadap konstitusi. Karena kalau kita melihat dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi itu adalah mandatori untuk membentuk atau menguji undang-undang yang dianggap bertentangan. Dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa anggota Polri dilarang menjabat dengan berbagai macam kriteria tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit? Dia buat Perpol, masa bodoh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Artinya dia telah melakukan disobedience konstitusional, pembangkangan konstitusi seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita lihat juga bahwa apa yang terjadi sesungguhnya huru hara ada tanda petik pada akhir Agustus, ya Mas Hersu masih ingat kan dalam bayangan kita akhir Agustus sampai September ada huru hara di mana-mana seperti itu, ya kan, yang menjadi titik sentral kan ada beberapa tempat rumahnya rakyat yang dianggap parlemen itu dengan kantor-kantornya polisi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan yang mendasar pada hari Sama ini. sekali tidak ada. Pada waktu itu berjanji Presiden akan membentuk tim pencari fakta. Kita tidak pernah mendengar tim pencari fakta itu sendiri sampai hari ini. Yang kedua, desakan untuk melakukan reformasi di kepolisian justru dibuat oleh Listio Sigit sebelum Presiden dia membuat tim reformasi internal. Itu juga pembangkangan. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio pada tanggal 18 Agustus beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta ada sengaja melakukan subordinat struktural atau pembangkangan struktural, Sabotase struktural itu ada di lingkungan internalnya Pak Prabowo sendiri. Sehingga memang apa yang dikemukakan tadi adalah bagian dari itu yang disebut subordinat struktural itu sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya memang perlu langkah-langkah yang ekstra. Tidak bisa dengan langkah-langkah yang biasa. Karena siapa yang maksudnya yang melakukan langkah-langkah? Pak Presiden. Iya. Ya. Kalau yang tadi kan itu kewenangan beliau juga soal Perpol segala macam kan tinggal diperintahkan. Nah, aja. itu makanya saya bilang seperti ini. Bahwa dia harus mengambil langkah-langkah, tidak bisa dengan langkah-langkah seperti apa yang ada sekarang ini. Ya. Semua institusi ini kan bermasalah. Ya. Oleh karena itu gunakanlah kewenangan yang ada melekat pada dirinya sebagai presiden. Ya. Yang pertama adalah menurut saya apa yang diinginkan orang dalam reformasi Polri, semua yang menyatakan satu. Kita tidak perlu berargumentasi, berteori. Orang menyatakan kalau reformasi Polri itu ganti Sigit. Nah, ganti Listio Sigit sebagai Kapolri. Itu yang pertama. Nah, itu indikasi bahwa serius untuk melakukan reformasi di kepolisian. Kalau sampai saat ini juga tidak diganti, berarti tidak ada indikasi untuk melakukan perubahan. Listio Sigit ini kan adalah Kapolri yang terlama sepanjang sejarah adanya Republik Indonesia. Kita tidak tahu kenapa dia begitu kuat seperti itu.
Yang kedua adalah meletakkan struktur kelembagaan institusi kepolisian ini menurut Undang-Undang Dasar kita. Menurut saya ini terjadi penyimpangan. Pasal 30 ayat 3 ayat 4 itu sebenarnya bisa menjadi acuan. Kalau dalam konteks TNI itu menerjemahkan pasal 34 itu ada kementerian namanya Kementerian Pertahanan. Polisi tidak ada. Dia membuat kebijakan strategi, menyusun kebijakannya dia sendiri, dia menafsirkan sendiri, membuat anggarannya sendiri sehingga dia sendiri. Nah, ini tidak sejalan. Apa maksudnya Kementerian Keamanan? Iya. Ya, gitu harusnya ya. Ini tidak sejalan dengan semangat pasal 34. Oleh karena itu maka perlu diadakan. Pak Presiden tidak perlu menunggu apa lagi. Dia bentuk aja Menteri Keamanan sekarang. Itu kan di bawah kewenangannya dia. Di bawah kewenangannya. Yang ketiga adalah dalam proses penegakan hukum kita ini begitu rusaknya proses penegakan hukum ini. Mau kita buat contoh banyak kasus. Mulai dari kasus kilometer 50 lah. Ya kalau seperti itu kan akhirnya mengantarkan kawan kita nih Edi Mulyadi ini sesungguhnya dengan kasus kilometer 50 bukan jin buang anak seperti itu kan. Oh bukan ya. Nah, jin buang anak kan hanya ditempelkan saja seperti itu. Bagaimana ada proses yang di sana ya pembunuhan ya yang the killing itu kan, pembunuhan extrajudicial seperti itu. Ya, tapi proses itu ditutupi sedemikian rupa. Prosesnya Sambu juga seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya ada proses-proses penegakan hukum ini yang bermasalah. Kenapa? Karena ada faktor intelektualnya, ada faktor yang utamanya, ada bagian dari proses itu. Nah sekarang yang lagi marak di media sosial, bagaimana orang mendengungkan, memberikan apresiasi seolah-olah begitu luar biasa ada operasi penangkapan sabu-sabu yang kemarin di Kamboja. Tapi akhirnya berapa hari berikutnya ternyata ada backing para jenderal juga di balik seperti itu. Nah saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada teman kita ya, dia ingin melakukan ini di Sumatera Utara nih, RSU ini baru sekali ini. Ini banyak sekali kasusnya narkoba. Ternyata kasus narkoba di Sumatera Utara itu banyak melibatkan oknum-oknum kepolisian. Maka oknum-oknum kepolisian ini kan banyak ditangkap atau diperiksa oleh propamnya. Apa yang terjadi? Justru komandan propamnya yang ditangkap dan ditahan seperti itu. Betapa kuatnya yang namanya yang sindikat itu. Dia kenapa? Dia main langsung ke atas. Malah dibuatlah diputar balik bahwa ini melakukan pemerasan antara polisi sesama polisi. Justru ini dalam rangka untuk membongkar ada operasi, ada yang namanya operasi sabu. Tak kalah dimusnahkan, yang dimusnahkan itu bukan sabu, tapi tawas. Ditukar itu biasa itu Pak. Nah jadi itu contoh lagi proses penegakan hukum yang semerawut ini, contoh aja kayak kita ini, aktivis kami, kan 3 orang yang ditangkap, ada Sagana Nenggolan, ada Jumhur, ada Anton saya nyaris ditangkap, ya kan, Edi Mulyadi jin buang anak. Nah ini tidak ada proses penegakan hukumnya, siapa yang mengontrol? Kalau ternyata tindakan-tindakan kepolisi ini menyalahi dan tidak sesuai dengan aturan-aturan, tidak ada yang memberikan sanksi. Oleh karena itu maka perlu ada kelembagaan baru menurut saya. Di samping yang namanya kita membubarkan Kompolnas, tapi membentuk Dewan Etik Kepolisian. Dewan Etik Kepolisian. Jadi di sanalah menjadi menjadi tempat mengevaluasi, termasuk untuk dalam rangka kalau pemilihan aneh sekarang ini kan pemilihan Kapolri tidak perlu di fit and proper di Komisi 3. Saya setuju juga, ya kan? Tapi dia di bawah kementerian. Sebagaimana Kasat, sebagaimana Kasau dan lain sebagainya. Nah, Dewan Etik inilah yang menurut saya nanti yang mencoba untuk melakukan rekrutmen. Siapa Dewan Etik ini? Orang-orang yang tidak ada kaitan lagi. Ada rujukannya nggak kalau negara lain tuh pola semacam itu? Ada, banyak terjadi di mana-mana. Asal kita mau saja seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu langkah ketiga, institusi penegak hukum kita ini lumpuh. Kalau kata Pak Mut, dicari. Itu pernah dilakukan zaman kita reformasi. Itulah kita temukan yang namanya Laisa Marjuki, Hakim Agung. Kita menemukan Prof Bagirmanan, kita menemukan yang namanya Prof Moladi, kita menemukan yang namanya Artijo Al-Kausar. Mereka nggak mendaftar. Ini bagus, diambil, diminta kamu, negara membutuhkan kamu jadi Hakim Agung. Proses itulah yang harus dilakukan sekarang. Tapi kalau mengurus proses yang namanya seleksi itu adalah job seeker. Job seeker semua, cari kerja semua. Cari kerja semua. Jadi menurut saya ini
tergantung Pak Prabowo. Memang dia ingin mengembalikan, ya kan, kedaulatan. Sebagaimana kalau dalam hukum ada tuntutan kami yang itu kan ada salah satu kan persoalan penegakan hukum. Tuntutan kami itu masih relevan pada hari ini. 8 tuntutan kami itu, satu diantaranya ada proses penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum pada waktu kita kemenangkan tahun 2020 sampai hari ini justru lebih parah. Jadi bukannya memperbaiki, bahkan menjadi lebih parah. Tadi dalam pendekatan ekonomi juga sama seperti itu. Dalam pendekatan dengan kedaulatan juga sama itu. Saya yang takut ini, ya Apa Pak itu? Esu. Ya. Jangan-jangan apa yang diramalkan oleh Pak Prabowo pada waktu 2019, 2014 menjadi kenyataan. Jadi nubuah untuk diri sendiri itu ya jadinya. Negara Indonesia bubar seperti itu. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Yani. Beri tepuk tangan untuk 3 orang pembicara ini. Saya jujur aja dari 3 orang ini nggak ada yang optimis semua gitu. Jadi mesti apa? Ada optimis kalau Pak Prabowo-nya mau level profesional. Oh, itu syaratnya ya. Oh, ya, saya enggak, Ya. saya menyatakan ya saya hanya menggugat. Oke, Pak apa? Prabowo udahlah. Buang EU pakai EU Oke. dan bangkitkan kembali nasionalisme dan patriotisme. Hanya itu saja. Oke. Satu di antaranya itu Ah, ya. ganti aja menteri-menteri yang carryover dari Jokowi seperti itu. Oh gitu ya. Semuanya tidak perlu tersisa. Dan ada kalau kita bisa tuntut juga Pak Jokowi itu bisa dituntut loh. Oke. Dia melakukan obstruction of justice. Obstruction of Ketua justice umum kenapa? sebuah partai politik Heeh. dipaksa turun, kalau dia nggak turun masuk penjara. Itu kan berarti dia menghalang-hali Siapa sebuah ini? ketua umum itu. Pak Erlangga Hartarto. Ya itulah kayak. Oh, oke. Baik, terima kasih